penting ya. Ya dong, jangan ya. sampai diambil orang-orang yang tidak bertanggung jawab, disalahgunakan gitu tadi. Atau ada surat suara palsu, KW. Betul. Harusnya bisa dilihat, diraba, diterawang ya Itu untuk menunjukkan uang kalau keasliannya itu, juga ya. Uang, ya itu nggak harus diterawang, nggak harus diraba sih kalau tapi memang harus dari percetakan jumlahnya berapa, masuk ke gudang jumlahnya berapa, ini verifikasinya harus benar-benar jelas, nggak bocor di tengah jalan atau mungkin nanti beralih tempat ke tempat yang lain, nggak boleh, jadi harus dijaga memang ya. Dan untuk informasi selanjutnya masih dari Grobogan juga ya pemirsa ya. Jadi Bawaslu Kabupaten Grobogan bersama dengan Bawaslu Jateng menggelar kegiatan Expo Sesarengan Ngawasi Gondorio. Pengawasan di lapangan Kelurahan Grobogan pemirsa, Kecamatan Grobogan minggu kemarin. Acara ngawasi bareng dengan hiburan reog barong secara filosofi budaya Jawa tradisional. Adiluhung punya semangat kesatuan budaya tinggi untuk persatuan. Dalam Gondorio ini terdapat filosofi kerjasama. Fondasi yang kuat dan atraktif juga membutuhkan teknik khusus dari segi fisik dan disiplin yang tinggi. Kemudian juga melibatkan partisipasi penonton atau masyarakat dalam penampilannya. Acara sosialisasi mengundang kedua paslon Pilkada Grobogan. Namun tampak hanya calon bupati nomor urut 1, yakni Setio Hadi yang menghadiri acara tersebut. Anggota Bawaslu Jawa Tengah Sosiawan mengatakan acara sosialisasi Expo Sesarengan Ngawasi Bareng dengan hiburan reog barong secara filosofi budaya Jawa tradisional. Adiluhung punya semangat kesatuan budaya tinggi untuk persatuan. Jadi kami hari ini Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menghadiri kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di Kabupaten Grobogan yang hari ini menyelenggarakan kegiatan Expo Sesarengan Ngawasi dalam bentuk pagelaran reog barong Gondorio ya, dengan Gondorio pengawasan. Secara filosofi maknanya adalah bahwa budaya tradisional yang adiluhung ini punya semangat persatuan, punya semangat dinamika yang tinggi, punya semangat kekuatan ya untuk mempersatukan. Nah, itulah spirit yang dipakai ya supaya dalam pengawasan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Grobogan ini betul-betul bisa berjalan dengan damai, dengan sejuk. Sekalipun panas, namun situasi tetap dalam kendali koridor perundang-undangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berharap tidak ada terjadi gesekan antar masyarakat, terlebih yang mengurus kepada pertikaian dan pepercayaan. Melalui pertunjukan Gondorio, ia berharap dapat merekatkan masyarakat dan membuat suasana guyup di tengah momentum Pilkada 2024. Yasin diundang KPU untuk deklarasi damai, mengadakan senam bersama KPU. Diharapkan nanti pada tanggal 27 November di Grobogan ini berat dan baik dan damai. Sementara itu, Paslon Hadi Sugeng mengatakan pihaknya akan mentaati peraturan dalam pemilu damai. Harapannya agar Pilgub dan Pilbub bisa mengajak datang ke TPS di Kabupaten Grobogan. Atau masyarakat supaya lestari. Itu tadi berita-berita terkait dengan pilkada dengan berbagai macam kegiatannya ya. Karena nggak cuma nggak cuma terkait dengan kampanye. Belum huru hara lah. Tapi juga ada hiburan-hiburan rakyat untuk menarik minat masyarakat biar tahu bahwa nanti akan ada coblosan. Pilkada nih di November nanti ya. Pokoknya kita sebagai rakyat tetap harus mengawasi pilkada ini pemirsa untuk beberapa waktu ke depan. Kita juga tetap harus santai, tenang. Belajar dari pemilihan-pemilihan sebelumnya yang kalau misalnya kita ikut panas, sebelah ikut panas, banyak kegesekan, yang akhirnya juga merugikan rakyatnya sendiri. Karena sebenarnya kita memilih itu kan untuk mencari yang terbaik untuk diri kita juga. Dan paling penting harus berpartisipasi nanti. Ya, habis ini kita punya banyak informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan para menteri dan bagaimana sebenarnya menanggapi isu-isu yang menjadi permasalahan belakangan ini gitu ya. Usai jeda kami kembali untuk Anda di Jawa Pos Update.
berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai pertemuan SBY mengaku kedatangannya untuk melapor penugasan barunya sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jawa Post TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan seluruh jajaran pengurus Kadin Kota Surabaya mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka yang telah resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dalam menjalankan amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Oh, udah makan, udah geleng-geleng tadi. Ditemani host kita, Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lolos. Nusantara People kembali di Jawa Post Update. Kita akan beralih ke beberapa informasi berikutnya nih. Yang ini dari kementerian yang baru gitu ya. Meski telah resmi menjadi menteri yang membawahi pendidikan dasar dan menengah, Abdul Mukti belum dapat menanggapi terkait permasalahan gaji guru honorer yang kian memprihatinkan. Mukti menyebut harus lebih dulu melihat keuangan negara apabila akan mengatasi permasalahan honor guru honorer ini. Ya, kami belum berani ya menyampaikan kebijakan terkait dengan honor guru, karena itu kan sangat terkait dengan kemampuan keuangan dari pemerintah dan tentu harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan instansi-instansi terkait yang lainnya. Dan itu juga harus tentu saja melalui pemetaan dan pengkajian yang serius kan, karena guru ini kan kategorinya ada yang memang guru yang sudah ASN, yang dia adalah PNS, ada juga SM yang P3K, dan juga ada mereka guru-guru honorer, baik yang mengajar di sekolah-sekolah negeri maupun yang mengajar di sekolah swasta. Jadi kompleksitasnya tidak sederhana, dan karena itu kita harus melihat masalah ini dengan sangat hati-hati, dengan sangat seksama sebelum kita mengambil kebijakan menyangkut kesejahteraan guru itu. Ini juga sesuatu yang semuanya harus kita kaji ya, semua harus kita kaji. Karena kan juga plus minus ya, banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi tentu saja semuanya akan kita lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu saya dalam beberapa saat ini nanti akan minta masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah daerah, dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, maupun dari rekan-rekan wartawan, teman-teman masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Ya. Gimana, saya melihat wajah Pak Abdul Mukti langsung kaget ya. Pertanyaannya kok udah langsung ke situ tuh. Tapi gitu mungkin kan. menjadi mengingatkan juga gitu teman-teman wartawan. Pak, ada permasalahan itu loh, harus dipikirkan. Gitu, Jangan sampai gaji honorer ini menjadi komen-komen yang selalu keluar di setiap menteri-menteri atau pemimpin-pemimpin rakyat ini selalu memamerkan kekayaannya. Nggak inget nih sama gaji guru honorer, selalu kayak gitu kan. Ya, semoga kemarin kan udah ngobrol-ngobrol lah sama Bu Sri Mulyani. Ya kan, anggarannya adalah harus ya. Sambil dipilah juga tuh, karena kan nggak semua itu harus dari anggaran dari kementerian. Betul. Bisa jadi yang angkat honorer adalah pemerintah daerah misalnya, atau dari skup sekolahnya sendiri misalnya. Dan tanggung jawab mereka tanggung juga. jawab dari yang siapa nih gitu. Makanya tadi Pak Abdul Mukti juga benar kalau akan dilihat dulu porsi anggarannya seperti apa supaya jelas. Jangan aja nanti kementerian gaji tapi sebenarnya bukan urusan dari kementerian, kan juga buang-buang anggaran. Betul. Masih dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang merupakan kementerian baru pecahan dari Kementerian Pendidikan sebelumnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti akan mendorong pendidikan prasekolah
guna tingkatkan kualitas sumber daya manusia ke depan. Usai melakukan serah terima jabatan dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti akan mendorong program wajib belajar 13 tahun. Mukti menjelaskan wajib belajar 13 tahun yakni pendidikan prasekolah atau pendidikan usia dini, yang mana bertujuan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tanah air, yang mana hal itu telah dilakukan oleh negara maju. Menurutnya, melakukan pendidikan prasekolah tidak hanya dilakukan secara formal, namun juga dapat dilakukan secara non-formal. Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terutama adalah pendidikan usia dini. Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah itu akan menjadi perhatian dan itu juga yang memang menjadi fondasi untuk pendidikan di tanah air kita ini. Di banyak negara maju, pendidikan prasekolah itu sangat penting. Tapi harus kita pahami bahwa pendidikan prasekolah itu tidak semuanya harus diselenggarakan di sekolah formal. Kita kan punya lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan non-formal, sehingga kita mendorong untuk ada kemitraan-kemitraan strategis dengan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Ya, untuk wajib belajar kan 12 tahun nih. Sekarang ada di MK itu kan digugat bagaimana swasta juga semakin didukung, dan wajib belajar berkualitas itulah yang sekarang ini sedang jadi tantangan kita. Karena itu tadi saya menyampaikan bahwa dalam kita melaksanakan program ini harus bergotong royong. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan masyarakat. Dan oleh karena itu maka partisipasi masyarakat itu sangat kita perlukan. Saya berusaha untuk bagaimana dalam kesempatan ini menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerahan gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif dan juga adaptif. Yang dengan itu tentu saja kita mendorong partisipasi masyarakat dan juga prakarsa-prakarsa kreatif bagaimana agar pendidikan kita ini lebih maju, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan satu hal yang saya kira menjadi komitmen kita juga menuntaskan kesempatan belajar, sehingga mereka yang selama ini tidak bisa melanjutkan pendidikan, bisa karena tempat tinggalnya, bisa karena keadaannya, bisa keadaan fisiknya, bisa juga karena faktor-faktor lain. Ini mudah-mudahan bisa kita layani semua, karena itu adalah kewajiban konstitusional pemerintah kepada masyarakat. Prasekolah, preschool, itu yang penting ya untuk kesiapan anak ini nanti masuk sekolah dasar gitu. Jadi nggak kaget gitu kan. Ya, terus juga kalau misalnya di sekolah-sekolah meskipun memang kayaknya orang tua tuh banyak yang nggak ikhlas kan. Di sekolah cuma main doang, nyanyi-nyanyi, di rumah juga bisa. Tapi fokusnya akan berbeda. Betul, beda juga. Sosialisasi bersama teman-teman itu berbeda dengan apa yang dia lakukan di rumah gitu kan. Tapi jangan disusupi nanti tiba-tiba udah calistung di sana ya. Iya, itu jangan itu. Betul. Kalistung tuh SD kan seharusnya kelas 1 ya. Jadi menyiapkan. Kalau di Surabaya di sekitar kita bahkan pemerintah kota juga sempat menggiatkan PAUD ya, bunda-bunda PAUD. Betul. Itu juga menjadi salah satu upaya memperbaiki pendidikan ya. Informasi lainnya terkait dengan kementerian, tapi yang Kementerian Dikti kan pecah nih sekarang. Kami hadirkan usai jeda, tetap di Jawa Pos 1. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Udah makan, udah geleng-geleng tadi. Temani host kita, Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lolos.
Nusantara People kembali lagi di Jawa Pos Update. Kalau sebelumnya Dista udah menyampaikan bahwa untuk informasi kali ini tetap dari Menteri Pendidikan, tapi yang udah dipecah ya. Kalau ini adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro yang memang menyebut bakal melakukan evaluasi kebijakan terkait uang kuliah tunggal atau UKT ini pemirsa. Satrio menegaskan tidak ada lagi mahasiswa yang tidak bisa kuliah karena masalah finansial. Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro langsung melakukan serah terima jabatan dengan Menteri Kebudayaan, Riset dan Teknologi era Jokowi Nadiem Makarim. Satrio pun mengaku akan melanjutkan program Kampus Merdeka yang mana telah berjalan era Menteri Nadiem Makarim. Selain itu, Satrio juga mengaku akan mengevaluasi terkait uang kuliah tunggal atau UKT yang sempat menaikkan UKT hingga menuai polemik di masyarakat. Dirinya menyebut kajian secara menyeluruh untuk persoalan UKT karena tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi, sehingga dilakukan evaluasi lebih lanjut. Satrio menegaskan tidak boleh lagi mahasiswa yang terhalang untuk kuliah karena keterbatasan finansial. Kalau UKT Pak gimana Pak? Karena kan masalahnya juga tidak sederhana itu. Terus pihak dari mahasiswa kan kita juga tidak bisa kesimpulan. Kita lihat masalah seperti apa kondisinya. Intinya tidak ada mahasiswa yang tidak bisa kuliah hanya karena nggak punya uang. Lebih lanjut, Satrio menyebut akan terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan dukungan kepada mahasiswa agar bisa lanjut kuliah. Nah itu dia ya, jadi kementerian ada Pak Nadiem di sana yang tadinya itu semuanya beliau. Sampai jidatnya agak ke belakang. Lalu sekarang sudah ada ngurusin pendidikan di Indonesia. Ada 3 orang yang akhirnya pendidikan dasar, pendidikan tinggi, ada budaya.